Sal, ini udah jam 9 malam baru nggak pulang. Kamu nggak capek kerja terus kayak gini? Aku capek, tapi kalau bukan aku yang kerja, siapa yang bakal memenuhi kebutuhan rumah ini? Lagian kamu belum ada pekerjaan tetap kan? Aku emang belum ada kerjaan tetap, Sal. Tapi aku terus usaha. Aku ngojek dari pagi. Ya apa, biar kita tetap bisa makan. Tapi kamu malah nggak ada di rumah terus-terusan. Berusaha, kamu bilang berusaha. Mana hasilnya? Tiap hari aku kerja, tiap hari aku pulang larut malam. Aku capek ngurusin ini semua sendiri. Kamu pikir aku nggak capek, Sal? Aku cuma pengen kamu lebih hati-hati. Bimbing bangun itu bahaya, Sal. Harusnya aku yang jemput kamu. Soalnya kamu yang nggak ngerti. Aku tuh kerja, bukan buat senang. Tapi karena keadaan, harusnya kamu bantu. Udah, gak usah jemput-jemput daripada kamu jemput aku. Mending kamu fokus cari orderan tuh Gojek buat biaya sekolah dari kamu Nara. Kayak gimana nih kan mereka berantem ya? Aku juga nggak tahu kak. Aku juga takut kalau misalnya mereka itu gimana? Takut ya. Gimana ya? Maaf Pak, jangan berantem dong. Maaf Pak, aku takut kalau kalian bisa. Maaf, aku nggak bermaksud untuk bikin kalian takut. Камине в 6 утра фотография твоя. Pak, aku kan pernah ikut konseling kelompok di sekolah. Mungkin di situ guru BK tuh ngebantu kita untuk menjelaskan masalah. Iya Pak, waktu itu juga aku sama Riri ikutan kok di sekolah. Mungkin Bapak sama Mama juga bisa cari orang untuk membantu permasalahan yang terjadi tadi. Tentang konseling berarti ya? Iya, Bapak besok cari aja Pak berita-berita atau tentang konseling gitu. Oke, nanti aku cari tahu tentang konselingnya. Kayaknya boleh deh konseling di sini sama konselor ini. Selamat masuk. Terima kasih. Selamat duduk Bapak. Saya izin duduk di sini ya. Terima kasih Bapak sudah datang di Gria Konseling. Sebelumnya Bapak juga sudah mengisi form pendaftaran. Bapak atas nama Pak Bima, betul? Betul. Saya izin perkenalan diri dulu ya. Biar kedepannya kita proses konselingnya enak nih. Saya Najwa Farah, konselor di Gria Konseling ini. Fokus saya adalah konseling di pernikahan dan keluarga. Sebelumnya Bapak sudah pernah konseling? Ini udah pertama kali ya. Boleh saya tahu Bapak dapat informasi tentang konseling dari mana? Saya dari sosial media kebetulan. Saya belajar sosial media. Baik. Oke, karena sebelumnya Bapak belum pernah konseling, jadi saya izin beritahu dulu ya. Konseling itu adalah sebuah proses pembantuan yang dimana ada konselor dan juga konseling. Di sini saya sebagai konselor, yaitu pembantu Bapak dalam menyelesaikan masalah yang Bapak alami, dan juga Bapak disebutnya sebagai konseling atau yang dibantu permasalahannya. Dalam konseling kita terdapat asas Bapak. Ada 10 asas, tapi lebih saya tekankan adalah asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, dan juga asas kegiatan. Kita dalam proses konseling, khususnya saya sebagai konselor, sudah bersumpah, sudah berjanji bahwa apapun yang kita bicarakan hari ini, data-data yang sudah Bapak berikan kepada kami, itu kami jaga, kami simpan, dan kami bertanggung jawab atas data tersebut. Lalu kedua, ada asas kesukarelaan. Apakah Bapak sudah secara sukarela untuk datang ke kami? Ya, sudah sukarela. Dan juga yang terakhir ada asas kegiatan, di mana kegiatan ini ya Pak konseling. Baik, kemudian juga ada janji konselor. Itu saya sebagai konselor dengan ini berjanji bahwa tidak akan membocorkan apapun yang akan kita sampaikan di sini. Seperti itu.
Boleh Bapak ceritakan awal mula permasalahan yang Bapak alami, atau Bapak mau sharing dulu nih bagaimana anaknya? Boleh sedikit. Ini Bu, saya tuh bingung. Semenjak saya kena PHK, hubungan dengan istri saya itu makin renggang. Jadi saya merasa sudah tidak dipercaya lagi. Jadi setelah kehilangan pekerjaan, Bapak ngerasa ya hubungan Bapak dengan istri Bapak itu semakin berubah atau merasa jadi jauh ya? Ya Bu, saya itu cuma kerja serabutan sekarang kan. Terus saya juga narik sekarang. Terus kerjaan-kerjaan yang lain lah saya kerjakan. Terus istri saya juga kerja dari pagi sampai malam. Saya tuh berinisiatif untuk menjemput dia kan. Dan saya malah dianggap mengatur oleh istri saya. Saya paham sih. Bapak udah coba ya untuk cari nafkah dari segi yang lain ya, entah itu dari narik lah ataupun yang lainnya itu. Terus juga Bapak ingin menjemput tapi kok merasa ditolak ya Pak. Ya saya paham. Boleh Bapak ceritakan lagi apa yang Bapak rasakan? Ya Bu, saya itu cuma pengen keluarga saya itu tetap utuh dulu. Tapi saya juga takut saya kehilangan kehormatan di depan istri saya. Iya saya paham. Situasi ini juga gak mudah ya. Tapi sebelumnya Bapak sudah ngobrol dengan Bu Salsa atau istri Bapak kalau Bapak tuh sebenarnya bukan ini yang Bapak mau. Sebenarnya karena tadi itu saya langsung emosi dan saya belum sempat ngobrol pagi itu saya. Jadi yang ada itu cuma konflik aja. Itu udah coba bicara tapi malah terjadi konflik ya. Tapi hubungan Bapak dengan istri saat ini sekarang banget bagaimana? Ya, bisa dibilang sedang panas lah. Oke, saya paham situasi ini berbeda. Tapi memang kita harus lihat dulu ya, bagaimana sudut pandang seorang istri, bagaimana sudut pandang Bapak sebagai suami. Kalau diizinkan, apakah boleh kita lanjutkan untuk sesi yang kedua bersama dengan Ibu Salsa? Nanti saya akan coba ajak dia. Agar kita tahu nih, bagaimana ya sudut pandang seorang istri gitu, bagaimana juga Bapak biar supaya ke depan itu lebih baik lagi. Terus juga sepanas-panasnya hubungan, sepanas-panasnya konflik keluarga, apalagi suami istri kan kita juga mau penyelesaiannya kan. Jadi harapan saya setelah ketika sesi konseling kedua itu yang tadinya api membara tapi menjadi cair semuanya. Cair sih, padam lah gitu. Oke Bapak, mungkin kita akan bertemu lagi di sesi konseling kedua bersama dengan Ibu Salsa. Terima kasih. Selamat siang, silakan masuk. Silakan duduk di sini, Ibu dan juga Bapak. Selamat datang. Saya izin duduk ya. Terima kasih untuk Bapak Bima dan juga Ibu Salsa sudah meluangkan waktu untuk datang bersama ini melakukan sesi konseling kembali. Saya harap dengan pertemuan kita kali ini kita bisa saling bicara dengan tenang, tidak ada yang disalahkan dan bisa menemukan solusi bersama. Ya. Oh ya, sebelum mulai saya ingin menegaskan bahwa pertemuan kita atau konseling kita hari ini bersifat rahasia. Jadi apapun yang disampaikan oleh Pak Bima maupun Ibu Salsa, saya jamin rahasianya dan saya tanggung jawab untuk semua data-data yang diberikan. Boleh Ibu Salsa diceritakan bagaimana Ibu melihat situasi rumah tangga Ibu akhir-akhir ini? Saya tuh capek Bu, semenjak
Bima ini di PHK, semua tanggungan itu ke saya. Tapi saya kerja dan saya pulang larut malam kan Bu. Tapi Bima ini malah marahin saya, malah ngata-ngatain saya. Padahal saya capek baru pulang kerja. Itu kan buat kebutuhan rumah tangga juga. Kenapa marah-marahin saya yang baru pulang kerja? Baik, saya paham apa yang dirasakan oleh Ibu Salsa. Pasti rasa capek ya Bu. Sebenarnya Ibu Salsa tuh ingin dimengerti karena merasa terbebani. Begitu ya Bu? Iya Bu, bener. Saya cuma pengen dimengerti aja, udah itu doang. Terima kasih Ibu Salsa sudah menyampaikan perasaannya. Boleh sekarang Bapak Bima, dari ceritanya Bu Salsa, apa yang ingin Bapak sampaikan setelah mendengar cerita dari istri tercinta Bapak? Saya nggak bisa nyalahin dia, Bu. Saya cuma pengen dia itu merasa aman. Dan saya itu cuma khawatir. Tapi saya ngerasa nggak dihormatin lagi. Baik, jadi Bapak merasa kehilangan peran sebagai kepala rumah tangga ya. Dan Ibu Salsa merasa tanggung jawab ekonominya tuh besar banget. Baik, saya paham. Keduanya, baik Bapak dan Ibu Salsa, sedang berjuang di sisi yang berbeda ya. Satu sisi pengen berperan sebagai kepala rumah tangga, yang satu sisi kok aku harus bisa nih untuk memperjuangkan ekonomi keluarga. Ya mungkin saya salah ngomong waktu itu. Saya emosi Bu. Ya, saya juga minta maaf karena waktu itu saya juga terlalu cepat untuk marah. Terima kasih buat Bapak dan Ibu. Itu langkah sangat besar loh. Bisa mengakui kesalahan dan saling meminta maaf itu bukan hal yang mudah. Bagaimana kalau sekarang kita coba latihan komunikasi empati? Boleh? Boleh. Oke. Bapak Bima, sekarang saya ingin Bapak coba untuk mengungkapkan perasaan Bapak kepada Ibu Salsa dengan cara yang lembut dan fokus pada perasaan, bukan pada kesalahan yang dilakukan oleh Ibu Salsa. Salsa, saya tuh cuma khawatir tuh, kamu pulang malam takut kenapa-kenapa. Saya tuh tidak ingin mengatur, saya ingin jaga kamu. Aku baru sadar kamu bilangnya kayak gitu, Bim. Maaf ya kalau misalkan aku selalu marah-marah dan salah paham. Untuk kedepannya, aku usahain untuk gak pulang larut malam. Luar biasa. Sekarang gantian Ibu Salsa untuk menyampaikan perasaan yang ada di hati Ibu kepada Pak Bima. Aku tuh capek, aku takut kebutuhan rumah tuh nggak cukup gitu kan. Aku tuh pengennya kamu terus semangat, bukan minder kayak gini. Aku tuh mau kamu tahu kalau aku tuh tetap butuh kamu sampai kapanpun. Terima kasih Sal, aku akan usaha lagi dan asal kita bisa terus bareng-bareng. Ya kan, ketika kalian berdua saling mendengarkan dengan empati, terus suasananya jadi lebih hangat, lebih damai. Sekarang saya ingin untuk Bapak Bima dan juga Ibu Salsa buat satu komitmen kecil nih untuk setiap minggu, khususnya minggu ini ya, meluangkan waktu 10-15 menit setiap malam untuk mengobrol tanpa gangguan. Ngobrolnya itu tentang perasaan kalian aja, bukan melulu soal uang dan uang, seperti itu ya. Dan kalau emosinya muncul lagi nih, tiba-tiba ada rasa kesel di dalam hati, entah baik itu Ibu Salsa maupun Bapak Bima, coba gunakan kalimat saya tuh merasa atau aku ngerasa begini-gini deh, bukan yang kamu tuh selalu cuekin aku atau kamu selalu apa, tapi coba gunakan saya merasa kamu lebih jauh dari aku. Coba yuk kita lebih dekat lagi, gitu ya. Apakah boleh? Iya Bu, kami akan coba. Oke, saya bangga sekali pada kalian berdua. Hubungan yang sehat itu memang bukan berarti tanpa masalah. Sebuah hubungan pasti ada aja masalah. Tapi bagaimana cara sebagai seorang pasangan, apalagi suami dan istri, untuk bisa saling memperbaiki dan saling memahami satu sama lain. Nah, berusaha untuk berkomunikasi dengan empati dan saling menghargai. Terima kasih Bu, rasanya lega karena bisa komunikasi terbuka seperti ini. Iya, saya juga jadi lebih tenang. Kita akan melanjutkan sesi konseling berikutnya jika dirasa Pak Bima dan Ibu Salsa masih membutuhkan. Tapi jika merasa sepertinya sudah selesai nih permasalahan, tidak perlu dilanjutkan pun tidak apa-apa. Oke, kita akan tutup
konseling kita hari ini dengan doa agar keluarga kalian semakin lebih dekat lagi dan juga lebih harmonis lagi. Mari. Terima kasih kepada Bapak Bima dan juga Ibu Salsa. Kita cukupkan konseling hari ini. Mari saya antar keluar. Terima kasih, Bu. Terima kasih juga, Bu. Sama. Terima kasih ya. Terima Hati-hati kasih, Bu. jalan. Sama-sama.